Halo, hai, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya sudah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari. Ini adalah tarikan energi kartu tarot untuk membaca asmara cinta segitiga mereka yang Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Taurus. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama membaca hubungan Taurus bersama dengan pasangan sah. Dan tarikan kartu tarot kedua untuk membaca bagaimana Taurus bersama dengan selingkuhannya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarot, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Udah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Nah, untuk beberapa tuh Mari masih sering baca ya di kolom komentar, bukan aku Taurus yang selingkuh, tapi pasanganku. Nah, jika begitu, maka kamu jangan lihat pembacaan Taurus, tapi lihat energi dari pasangannya kamu. Oke, Taurus ya. Baik, langsung saja kita awali dengan membaca energi hubungan Taurus bersama dengan pasangan sahnya. Ini untuk 1 hingga 10 Oktober 2022 ya. Gambaran hubungan mereka adalah Two of Wands ada di sana. Kemudian ada energi dari Seven of Swords, posisinya reversal. Kemudian di situ ada energi dari The Tower, reversal lagi. Kemudian di situ ada energi dari The Magician. Dan kemudian di situ ada energi dari Judgment. Nah, jadi kalau Mari lihat ya, ini tadinya pasangan sah Taurus ini nampaknya kayak yang kepingin mundur gitu ya. Bukan menyerah, tetapi di sini kayak cerita, oh aku baiknya tuh pergi aja lah dari hidupnya Taurus gitu. Aku tinggalin aja lah hubungan ini, aku selesaikan sajalah hubungan ini, atau mungkin dia hanya sekedar cuek ya. Dia di situ acuh. Kelihatan bahwa pasangan sahnya Taurus ini mungkin punya perhatian lain. Katakanlah mungkin dia lebih sibuk ke pekerjaannya selama ini, atau dia mungkin sibuk ke hobi gitu ya. Atau dia adalah aktivitas-aktivitas tertentunya dia yang di situ lebih banyak menguras perhatiannya, menguras energinya dia gitu ya. Atau mungkin jika hubungan mereka ini belakangan hari sudah semakin mendingin gitu ya, apabila si pasangannya ini menemukan ketidakcocokan dia dengan Taurus, nah sudah sempat kepikiran sama dia, ini nggak cocok hubungannya, ya udah aku tinggalin. Jadi sempat ada energi yang pergi ya, ada sempat energi yang melepaskan Taurus di sini, menjadi gambaran dari pasangan sahnya Taurus gitu. Tapi kok nanti untuk energi 1 hingga 10 Oktober 2022 ini, saya lihat mungkin dia akan mencoba kembali ya dengan Taurus, namanya pikiran, sebentar A, sebentar B, keinginan itu sebentar A, sebentar B gitu ya. Inginnya bolak-balik di sana, itu hal-hal yang lumrah aja ya bagi kita manusia gitu. Nah, sebentar mungkin punya kepercayaan diri untuk jalan sendiri, sebentar lagi karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, entah apapun itu jenis pertimbangannya, akhirnya yang tadinya mau melangkah pergi ini akhirnya balik lagi di sini ya. Nah, jadi kalau Mari lihat, mungkin ini bukan pergi secara fisik, tapi hanya secara pikiran, hanya secara energi ya. Fokusnya aja yang pindah ke tempat lain, bisa seperti itu ya. Nah, namun makin kesini, saya lihat adanya niatan untuk rekonsiliasi ya. Adanya niatan untuk memperbaiki kembali gitu ya. Apapun yang mungkin sempat keliru di sini, sempat salah di sini gitu ya. Adanya hubungan yang sempat tidak baik di sini. Saya rasa pasangan sah dari Taurus itu ada keinginannya dia, ini dibenahin aja lagi, ini dirapikan saja kembali hubungan ini. Itu bisa jadi juga karena menyadari ya bahwa ini penting nih, hubungan ini penting. Mungkin pentingnya itu karena ada anak-anak di sana, atau karena adanya pertimbangan keluarga di sana, atau juga ini ada kepentingan diri dia sendiri gitu ya. Kok makin kesini makin terasa cocoknya dengan Taurus, makin terasa dia klopnya dengan Taurus gitu. Jadi ini kayak yang memperbaiki situasi hubungan mereka gitu ya.
Dan kemudian saya rasa energi pasangan sahnya Taurus itu ya akan berlaku sebaik-baik mungkin, ya akan melakukan apapun di situ yang dia anggap tuh penting banget gitu ya untuk menyelamatkan hubungannya dengan Taurus ini gitu loh ya. Jadi ada pertimbangan yang sangat besar ya, ada keputusan besar di sini yang sedang diambil dari sahnya Taurus ini gitu ya, yang itu adalah untuk membereskan apapun itu yang sedang terjadi dalam hubungan mereka. Nah, karena gini ya, mungkin pasangannya ini sadar gitu loh. Kalau hubungannya begini terus gitu ya, mungkin gini juga. Kalau aku tuh fokusnya ke tempat yang lain terus, bukan ke hubungan aku dengan Taurus ini. Jangan-jangan itu satu langkah yang keliru, satu langkah yang salah gitu ya. Jadi sebelum terjadi penyesalan di masa depan sana, setidaknya untuk hari ini aku akan mencoba. Nah gitu ya, aku akan mengusahakan hubungan ini gitu loh ya. Oke, kita tarik di sini energi Taurusnya sendiri. Ya, di situ ada Hierophant terbalik, kemudian ada di situ energi dari Wheel of Fortune, Age of Cup, dan kemudian kartu terakhir di situ ada energi dari Nine of Pentacles tapi posisinya reversal. Mari mau tarik kartu dulu ya untuk klarifikasi ini kemana arahnya. Oke. Two of Wands ada di sana. Ini juga Two of Wands-nya, mari minta klarifikasi. Two of Wands. Oke, iya. Jadi kalau mari lihat begini ya. Mungkin sempat memang mereka sama-sama meninggalkan. Bukan hanya Taurus saja yang pergi ya dengan membentuk asmara cinta segitiga, tapi pasangannya juga di situ sama gitu ya. Mungkin di situ bukan soal dia berselingkuh juga si pasangan sah ini, belum tentu di sana. Tapi ya jelasnya kalau mari lihat effort dari keduanya itu bisa memang sangat tipis sekali posisi kemarin-kemarin hari gitu ya. Jadi untuk sekarang ini, untuk awal bulan Oktober ini, mari lihat memang keduanya di sini ya, bukan hanya harapan dari pasangan sahnya Taurus saja ingin ngebenahin hubungan mereka, tapi kalau mari lihat Taurus juga demikian adanya gitu ya. Jadi ternyata walaupun dia membuka opsi bertemu dengan orang lain, membangun hubungan dengan orang lain ya, dalam artian di sini tuh berselingkuh. Nah, tetapi kalau mari lihat semangat untuk bersama itu masih terasa kuat gitu ya. Nah, bahkan di sini mari rasa hubungan berikutnya yang akan dibangun Taurus ini itu kayak yang hubungan lebih deep, hubungan yang lebih dalam, hubungan yang lebih kuat di sana gitu ya. Apa-apa yang dia rasa selama ini tidak dia temukan dari pasangan sahnya ini, sekarang dia yang aku akan coba ya, aku akan coba mencari itu dari pasangan sahku. Nah gitu ya, selama ini kan dia nggak nemukan satu dua hal yang di situ inti banget gitu ya, yang itu diperlukannya banget gitu ya, dia nggak mencari itu dari pasangan sah. Nah kali ini gitu ya, daripada mencari di luar dengan orang lain, dari orang lain, dia akan mencoba menemukan itu dari pasangan sahnya. Maksudnya mari begini, Taurus ini kan sesungguhnya tuh cinta ya, dia ini sesungguhnya tuh sayang sama pasangan sahnya ini. Bahkan mungkin ada beberapa hal itu yang Taurusnya sudah merasa ada ketergantungannya gitu loh ya. Ketergantungan di sini tuh yang kayak selama ini dia nggak bisa terlalu mandiri gitu ya. Selama ini ada pasangan sah yang katakanlah melakukan hal yang remeh-temeh, misalnya setrikain baju dia gitu ya, atau misalnya cari nafkah untuk keluarga mereka, katakanlah begitu ya. Nah jadi ini kan sudah terbiasa ya, ada seseorang yang nge-backup hidupnya kita gitu ya, atau hidupnya dia. Sudah ada seseorang selama ini yang nge-backup, membantu Taurus untuk bikin hidup dia itu tuh agak mulus lah gitu ya. Misalnya gini, orang kerja tapi dia nyuci baju sendiri, tapi dia masak-masak sendiri, tapi dia ngurus anak sendiri. Nah gitu kan,
itu kan capek ya. Nah, tetapi mungkin dia bagian kerja. Nah, yang si pasangannya bagian ngurus anak, bagian masak gitu ya, bagian untuk beberes, bebenah gitu. Nah, jadi sudah kayak udah ada bantuan gitu ya, energinya pasangan yang dirasakan Taurus gitu. Jadi Taurus kayak yang tidak mudah untuk melepaskan seseorang atau pergi dari seseorang yang selama ini sudah membawa kontribusi yang lumayan besar bagi hidupnya dia gitu ya. Nah, maka dari itu Taurus bukan hanya cinta saja kepada pasangan sahnya, bukan hanya sayang saja kepada pasangan sahnya, tetapi di sini tuh dia juga punya ketergantungan yang seperti Mari sampaikan tadi. Mungkin ketergantungan hal yang remeh-temeh, nggak yang besar-besar banget gitu ya. Atau setidaknya nggak enak nih bobok sendiri. Enaknya tuh bobok kalau ada pasangan, ada seseorang yang mendampingi. Itu contoh-contoh aja. Nah, di sana ya. Maka dari itu saya bilang di sini bahwa adanya keinginan selalu gitu ya, atau keinginan kembali untuk bersama ya, satu sama lain gitu ya. Taurus ingin bersama dengan pasangan sahnya juga demikian gitu ya. Apalagi jika hubungan mereka ini tuh sudah masuk ke pernikahan gitu. Ada kepentingan-kepentingan lain atau ada orang-orang lain di sini yang harus dipertimbangkan. Nah, seperti itu. Untuk beberapa bisa saja Taurus ini selingkuh di luar sana, tetapi bisa di sini keluarga adalah harga mati gitu ya. Keluarga adalah yang utama gitu loh. Ya, menjadi istri atau menjadi suami bagi seseorang ini, si pasangan sahnya ini adalah keutamaan bagi dia. Nah, kayak gitu ya. Mungkin ya kemarin hanya cari-cari saja dulu, hanya iseng-iseng saja dulu atau segala macam di sana ya. Coba-coba untuk nunjukin sisi liarnya diri gitu ya. Biasa aja sebagai experience kehidupan. Tapi ya senyata-nyatanya bahwa keluarga adalah tonggak utamanya Taurus ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi makin kesini, makin bulan Oktober ini, kok yo hubungan Taurus dengan pasangan sahnya makin membaik gitu ya. Menyelesaikan apa itu yang harus diselesaikan gitu ya. Diselesaikan ini ya tujuannya untuk bisa kembali bersama gitu ya. Atau ya bisa tetap bersama. Nah, seperti itu ya. Jadi kok lebih kuat di sini energinya yang Mari lihat ya. Kok lebih nampaknya hubungan ini akan lebih stabil. Walaupun mungkin belum stabil banget, tapi sudah kelihatan dia tujuannya gitu ya, arahnya, potensi-potensi ke depannya. Nah, modelnya seperti itu ya. Baik, dalam pembacaan Taurus dengan pasangan sahnya ini ada terlihat ya energi dari sesama Taurus, kemudian di situ ada Pisces, kemudian di situ ada Virgo, hadir energi dari Scorpio, ya. Kemudian hadir energi dari Aquarius di sana. Kemudian hadir energi dari Gemini, ya. Ada hadir energi dari Aries. Oke, kita tinggalkan Taurus bersama dengan pasangan sahnya. Masuk kita ke pembacaan Taurus bersama dengan selingkuhannya ya. Oke. Taurus dengan selingkuhannya energi 1 hingga 10 Oktober 2022. Situasi hubungan mereka adalah wow, di situ ada energi Temperance. Kemudian di situ ada energi Seven of Wands tapi dia reversal. Kemudian di situ ada energi dari Wheel of Fortune. Kemudian ada Six of Swords, posisinya terbalik di sana. Dan kemudian di situ ada energi dari Queen of Pentacles. Kemudian mari tarik dulu energi berikutnya yang menggambarkan Taurus untuk pasangan untuk pasangan selingkuhannya ya. Ada The Hermit di situ, Eight of Pentacles. Kemudian ada energi dari Ten of Pentacles, posisinya reversal. Dan kemudian di situ ada energi dari Eight of Wands. Ya, posisinya juga reversal di sana. Nah, kalau mari lihat sih sebenarnya ya, sebenarnya hubungan mereka ini tuh bisa hubungan yang selama perjalanannya itu ya baik gitu ya. Maksudnya boleh tidak terlalu banyak masalah gitu ya. Tetapi begini, walaupun untuk saat sekarang pasangan selingkuhan ini hanya dijadikan sebagai selingkuhan gitu ya, hanya dijadikan sebagai orang berikutnya.
Tapi bisa kemungkinan pasangan selingkuhan ini tuh nggak mau situasinya hanya seperti ini saja, dia hanya disimpan saja gitu ya. Atau untuk beberapa mungkin dia juga menjadikan hubungan ini sebagai hubungan perselingkuhannya dia juga gitu ya. Nah, menjadi orang selingkuhan atau atau berselingkuh dari pasangan sah itu kan bukan perkara yang mudah gitu ya. Nah, ada tantangan-tantangan tersendiri di sana gitu lah. Mungkin ini kelihatannya pasangan selingkuhannya Taurus ini, dia pernah ya berharap besar gitu loh. Aku bukan hanya jadi selingkuhan saja, tetapi aku nih disahkan gitu loh. Aku mau punya hidup yang stabil gitu ya. Aku paling resah kalau berada di kondisi ketidakpastian. Aku ingin ada yang pasti gitu loh. Jadi selama ini dia bertahan ya, berjuang atau bertahan gitu ya, untuk bisa terus dengan Taurus. Tapi makin kesini, bisa dia, kenapa sih aku harus sampai sebegini kali gitu ya. Nah, dia bisa yang kayak tersadar gitu loh. Ngapain aku memperjuangkan atau menunggu seseorang tuh yang nampaknya tidak ingin membersamai aku gitu loh. Namun bisa juga di sini ketika dia menjadi selingkuhan gitu ya, memang banyak problem, banyak tantangan yang dia hadapi. Entah itu tantangannya dari Taurus sendiri atau tantangan dari orang lain. Nah, gitu ya. Jadi dia anggap bahwa ini adalah perjuangan gitu. Dan memang dalam kehidupan nyatanya ya bisa aja gitu ya. Misalnya dia dikata-katain orang sebagai pelakor atau pebinor gitu ya. Atau mungkin ibu bapaknya tidak setuju atau adalah seseorang yang tidak setuju dengan hubungan ini gitu ya. Jadi selama ini dia kayak yang bertahan, mencoba untuk berjuang, katakan gitu. Tapi lama-lama ya udah nggak usah gitu ya. Nggak usah lagi aku menjadi bagian hidupnya Taurus gitu loh. Nampaknya juga nggak akan bisa bersama Taurus, ada kepesimisan di sana gitu ya. Hilangnya rasa optimis. Jadi dia bisa kayak nganggap ini enggak cocok ini gitu loh. Nggak cocok kalau aku tuh ada di hubungan yang seperti ini gitu ya. Kalau dia sudah punya pasangan, dia bilang aku nggak bisa ninggalin pasanganku, katakan gitu. Atau ya tadi setelah dia usahakan, setelah dia tunggu, setelah dia nanti Taurus ini, boleh jadi Taurusnya masih belum juga mau memberikan kepastian ke dia gitu ya. Nah, di sana ceritanya. Jadi akhirnya dia bilang, ya udah ini nggak cocok berarti jadi pasanganku untuk long term gitu loh ya. Kalau Taurusnya ternyata tidak memberikan kepastian kepada dia gitu loh. Atau ya tadi dia mendapatkan tantangan, jadi langsung dia tersadar, ini kok kayaknya tidak mungkin aku bersama dengan Taurus gitu ya. Jadi energi dari Temperance di sini, kalau mari lihat itu adanya sama-sama memahami gitu ya fakta, kenyataan hubungan ini gitu loh. Dan di sini adanya energi energinya itu energi penerimaan gitu ya. Jadi walaupun di sini terlihat bahwa pasangan selingkuhannya Taurus itu sudah tidak lagi memiliki tujuan bersama dengan Taurus untuk jangka panjang, namun bisa ya hubungan ini tetap dijaga dengan baik gitu loh. Jadi bukan berarti ketika hubungan asmara tidak berkelanjutan, lantas di situ musuhan, lantas di situ pura-pura enggak kenal. Saya rasa enggak juga gitu loh ya. Cuman kali ini tuh enggak ada lagi energinya itu energi yang ngoyo, ingin jadi pasangan, ingin berpasangan gitu ya. Udah enggak ada lagi di sana gitu loh ya. Jadi yang kayak ya udah ini kenyataannya ya aku terima. Nah, kira-kiranya begitu ya energi dari selingkuhannya Taurus ini. Oke.
Sementara kalau dilihat di sini, dibaca di sini energi Taurusnya sendiri, saya rasa memang mungkin Taurus ini sibuk ya, sibuk dia untuk melakukan apapun itu. Apalagi kalau dilihat di sini kan seperti pembacaan Taurus dengan pasangan sahnya tadi, itu kan ada niatan mereka untuk rekonsiliasi ya, ada niatan mereka mungkin bukan rekonsiliasi tetapi lebih meningkatkan kualitas hubungan mereka. Bisa jadi itu akhirnya membuat Taurus semakin berjarak dengan pasangan selingkuhannya ini, gitu ya. Karena Taurus di situ udah tahu nih, atau tetap berpegang teguh nih, setia nih kepada relationship dia dengan pasangan sah, gitu ya. Dan mungkin ketika berhubungan dengan pasangan selingkuhan ini, bisa untuk beberapa, bisa pasangan selingkuhannya ini itu tidak benar-benar lebur ya dengan Taurusnya. Jadi dia bisa kayak ngerasa sepi gitu loh. Dia kayak ngerasa, aku punya pacar, aku punya selingkuhan, tapi rasanya punya selingkuhan itu kok nggak dapet ya. Nah, di sana. Kok yuk nampaknya hanya sekedar ngejalanin aja. Tapi feel-nya itu nggak kena. Feel-nya itu nggak dapat. Nah, gitu ya. Jadi dia kayak, untuk apa berhubungan jika aku tetap merasa kesepian? Gitu ya. Jadi akhirnya di situ datang kayak kesadaran gitu loh. Aku harus bersikap dewasa lah dalam hidup. Nggak bisa hanya lari-lari saja, mencari ke sana ke sini ke situ. Ya, mencari hidup ke sana ke sini ke situ. Kenapa nggak aku aja yang menciptakan hidupnya seperti yang aku mau? Nah, di sana ya. Tersadar, kalau Mari lihat di sini bisa energinya itu energi tersadar gitu. Ternyata nggak betul juga ya. Aku selingkuh. Terasa nggak damai juga kok. Masih ada yang kosong juga. Gitu ya. Jadi dia bilang, udahlah. Aku nggak mau, gitu. Atau jangan-jangan hubungan baik ya hubungan baik ada terbangun gitu kan. Tapi bisa jadi ini pasangan selingkuhannya dari awal itu udah nunjukin juga memang bahwa aku tuh nggak bisa sama kamu Taurus, gitu ya. Hubungan hidup macam apa tuh kalau aku jadi selingkuhan? Nah, itu bisa juga terjadi ya. Aku nggak mau. Nilai diriku terlalu tinggi kalau hanya untuk jadi selingkuhan. Beberapa setelah dijalani, setelah dilakoni hubungan perselingkuhan ini, tapi bisa ya dalam perjalanannya si pasangan selingkuhan ini tuh kayak yakin banget gitu lah. Aku sayang sama kamu, aku respect, aku hormat sama kamu. Gitu ya, aku menghargai apa yang usaha atau upaya yang kamu coba lakukan untuk aku. Tapi aku ndak bisa, kalau dengan kamu tuh aku ndak bisa. Ndak ada dorongan yang sebegitu kuatnya. Bahkan tadi ada beberapa yang sudah berjuang di sini, akhirnya dorongan itu ya, dorongan semangat dalam diri itu atau kemauan dari dalam diri itu jatuh gitu kan. Itu dia udah berjuang. Nah, untuk beberapa ya mungkin dia tidak berjuang apapun, tapi dia mencoba membuka dirinya, gitu ya, mencoba berinteraksi dengan baik, dengan baik lah ya sama Taurus ini. Tapi dia nggak ngerasa ada klopnya, dia ngerasa nggak ada kecocokan antara mereka berdua, makin kesininya. Nah akhirnya ya dia bilang, aku harus pergi aja lah gitu ya, baiknya aku pergilah. Nah untuk beberapa mungkin di sini hubungan mereka ini hubungan LDR-an ya, hubungan jarak jauh gitu ya.
Jadi kok yo LDRan ini juga lumayan memberatkan gitu ya menurut kacamata dari selingkuhannya ini. Dia tidak siap punya hubungan virtual dengan siapapun gitu ya. Bukan virtual ya, tapi hubungan online, hubungan jarak jauh dengan siapapun. Kok rasanya itu mau yang nyata-nyata aja lah, yang bisa tersentuh, yang memang bisa terlihat, yang bisa berinteraksi secara nyata, ngopi bareng, jalan-jalan gitu ya, atau apapun itu. Nah, yang jelasnya menurut dia lebih baik dia mencari hubungan yang lebih stabil gitu loh ya, yang lebih bermakna gitu loh, yang lebih intim juga di sana gitu, yang jika bisa ya ini dibawa ke pernikahan yang yang sakral gitu loh ya, bukan pernikahan yang stabil, pernikahan konvensional yang di situ hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan, bukan satu laki-laki dua perempuan. Nah, modelnya kayak gitu ya. Akhirnya ini pemikiran terbaik dari selingkuhannya Taurus ini. Nah, Taurus juga demikian adanya, mungkin ya dia sudah timbang-timbang di sini gitu ya. Dia sudah ukur-ukur, sudah hitung-hitung, dan dia tetap berpegang teguh ke pilihan pertama hidupnya dia gitu ya. Makanya dia di situ mari lihat mulai menjauh gitu ya. Dia di sini juga telah menyadari tidak akan mungkin ada pernikahan antara aku dengan selingkuhanku ini, entah karena sebab apa sajalah pun itu, gitu ya. Jadi yo ndak mungkin kami bersama. Nah di sana ya. Jadi ini bisa kayak juga Taurus ngerasa ini hubungannya nggak nyaman ini gitu. Kalau dipanjang-panjangin ini tuh nggak akan nyaman, nggak akan mungkin nyaman gitu ya. Nah jauh dari lubuk hatinya Taurus sendiri, ya mungkin tadinya dia hanya berpikiran ini pacar-pacaran saja gitu ya. Tapi makin lama makin tumbuh kesadaran, ngapain pacar-pacaran di saat sudah punya pasangan sah gitu ya. Ngapain harus berbagi hati. Nah di sana makanya untuk sekarang ini saya lihat ya, Oktober awal ini Taurus yang jadinya fokus saja yang mana yang paling punya potensi besar gitu ya, yang itu membawa manfaat kebaikan yang lebih esensial. Nah ke situ aja lah aku usahakan. Nah kira-kira di sana ya, ke situ aja lah yang aku usahakan. Dan itu kalau mari lihat ya bukan hubungan ini ya dengan hubungan sahnya di sana. Maka dari itu Taurusnya di sini tuh yang tadinya minta atau membangun interaksi yang bagus, yang baik, yang intens dengan pasangan selingkuhan, akhirnya dia tarik kembali ya energi dia itu dan dia pindahkan ke upaya-upaya dia yang lain gitu ya. Jadi Taurus misalnya kalau dia punya waktu kosong di sini, biasanya dia itu menghubungi selingkuhannya, katakanlah gitu ya, meluangkan waktu untuk selingkuhannya. Nah, kalau untuk sekarang ini saya rasa itu Taurus lebih bisa atau lebih mau memilih, udahlah aku kerja aja lah daripada video callan atau daripada teleponan atau daripada mengunjungi gitu. Udah aku lebih baik kerja aja lah di sini. Nah, gitu ya. Jadi kayak nggak mau wasting time lagi Taurusnya, udah nggak mau sebar-sebarin energinya dia kemana-mana. Lebih bagus di situ dia sibuk bekerja atau sibuk membangun hubungannya dia dengan dengan pasangan sahnya. Nah seperti itu. Tapi kalau mari lihat energinya ya, walaupun mungkin si pasangan selingkuhan kemana pergi gitu ya, mau meninggalkan, dan Taurus juga demikian adanya. Tapi dilihat dari the temperance dan juga energi dari judgment di sini ya, saya rasa ini namanya orang sama-sama paham, sama-sama mengerti apa yang dimaui. Sehingga kalaupun di sini akhirnya saling menjauh, ini bisa yang kayak
tidak komplain-komplainan, tidak sakit hati, tidak marah, tidak kecewa, tidak apapun gitu ya. Tetapi justru di situ energinya ya legowo gitu loh. Nggak ada hard feeling di sana, nggak ada sakit hati di sana. Gitu ya. Karena lawong udah sama-sama mengalihkan fokus gitu loh. Ketika mengalihkan fokus ini, ada kesadaran di situ, di-trigger oleh kesadaran, namanya orang yang sadar gitu ya. Nah, ada kesadaran dan kesadaran ini membawa diri mereka masing-masing ya untuk tidak terhanyut kepada kengerian akan perpisahan, kekecewaan akan perpisahan, ya. Justru ya ini yang paling tepat. Namanya sudah tahu arah yang tepat. Ya, ada kemantapan di sana. Gitu ya, nggak ada pakai-pakai emosi-emosi yang itu membuat hidup sendiri acak adut gitu ya. Oke, baik. Jadi daripada bersama, energi mereka ini tuh lebih banyak dipakai untuk diri masing-masing gitu loh. Ketika komunikasi tidak terjalin di sini, saya rasa mereka akan bilang, ya enggak apa-apa, ya enggak masalah, gitu. Tidak saling mengusik dan juga tidak terusik, gitu lah ya. Tidak terusik. Kenapa dia ini enggak telepon aku? Kenapa dia ini enggak chatting aku? Enggak. Ya udah, sama-sama mengerti aja di sana, gitu. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan Taurus dengan pasangan selingkuhan itu terlihat energi dari Virgo di sana, kemudian ada energi dari Sagittarius, hadir energi dari Capricorn. Kemudian hadir energi dari Sagittarius di situ, kemudian ada energi dari Gemini, Libra tadi Mari udah bilang Sagittarius. Nah itu aja ya, tapi itu bisa hanya sekadar nunjukin energi, bukan nunjukin Taurusnya sedang berdealing dengan siapa. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.